Langbir. Hah? Makanya deket nih pabrik kerupuk kali. Kebakaran melanda hebat 3 unit gudang bahan kimia milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat panik warga sekitar lokasi. 16 mobil pemadam dan lebih dari 60 petugas pemadam dikerahkan. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar dan sumber air pun jauh dari lokasi. Akibatnya petugas membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Laya, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Besarnya api bahkan sempat membuat warga panik. Api dengan cepat melahap sedikitnya 25 rumah warga. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 3 jam. Akibat kebakaran ini 54 kepala keluarga, 201 jiwa warga harus kehilangan tempat tinggal. Pemerintah setempat bersama Dinas Sosial dan BPBD kini telah membentuk posko kebakaran dan dapur umum. Warga berharap bantuan pemerintah untuk membangun rumah mereka kembali. Kejadian itu pas jam 5 subuh, dan seketika kobaran api yang betul-betul cepat melahap bangunan-bangunan lainnya sehingga sulit terantisipasi. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar 10 rumah warga di kawasan padat penduduk di Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Sebanyak 10 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar akibat terjebak di dalam rumah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya arus pendek listrik dari salah satu bangunan rumah yang tengah ditinggal pemiliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Padang, Sumatera Barat, Leo Muhammad Nur, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, hujan badai yang melanda wilayah Kota Depok mengakibatkan pohon tumbang dan atap seng rumah warga terbang hingga tersangkut pada kabel listrik aliran di atas KRL di stasiun Citayam. Ya, akibatnya perjalanan kereta komuter lain dari stasiun Depok menuju Bogor terhambat selama 1 jam. Hujan badai yang melanda sejumlah wilayah di Kota Depok menyebabkan pohon tumbang di kawasan Cipayung Senin sore. Pohon tumbang yang melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas kendaraan pun terganggu. Selain itu, hujan badai juga membuat seng atap rumah warga terbang dan tersangkut pada kabel listrik arus atas kereta komuter lain. Petugas PT KAI yang tiba di lokasi mengevakuasi seng yang tersangkut agar perjalanan kereta komuter lain dapat kembali normal. Akibat insiden tersebut, perjalanan KRL komuter lain dari arah Bogor menuju stasiun Citayam mengalami antrian hingga terhambat selama 1 jam. Berawal dari hujan, sekitar jam 2:30 sampai jam 3:30. Jadi itu angin deras campur petir, jadi ya bisa dibilang skala kecil angin puting beliung ya. Ya sedikit terlambat, cuman saya Usai proses evakuasi atap seng warga, perjalanan kereta komuter lain pada kedua arah pun kembali normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Atap bangunan cagar budaya di Jalan Aripan, Kota Bandung, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa pengunjung di dalamnya pada Senin sore. Ya, 3 orang diinformasikan ini luka-luka. Beginilah kondisi sesaat setelah atap gedung cagar budaya Yayasan Pusat Kebudayaan YPK di kawasan Aripan, Kota Bandung roboh. Sejumlah pengunjung dan panitia yang berada di dalamnya tertimpa reruntuhan atap gedung. Saat kejadian sedang berlangsung pameran lukisan di dalam gedung. Akibat kejadian ini, 3 orang pengunjung dan panitia mengalami luka. Salah satu korban harus mendapatkan perawatan akibat luka di bagian kepala. Sebelum ambruk, tidak ada tanda-tanda atap gedung akan runtuh. Bahkan gedung terlihat baik-baik saja dan tidak ada kerusakan. Jadi nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba roboh. Tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi nggak itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung ruwet semua. Jadi kita juga yang benar-benar depan pintu tuh nggak sempat lari. Setelah sempat menjalani perawatan, 3 korban sudah diperbolehkan pulang. Sementara gedung Yayasan Pusat Kebudayaan ditutup guna keperluan pemeriksaan penyebab robohnya atap. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu viral di media sosial, detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggung, ini di Cianjur Selatan, Jawa Barat, yang baru 2 tahun dibangun tiba-tiba ambruk. Akhirnya kan telah terjadi rubuh. Dan nggak pasti gitu cek saya oke. Nggak pasti gitu. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Kampung Tegal Panjang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Jawa Barat pada hari Jumat siang tiba-tiba ambruk. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Pasalnya atap ruang bangunan sekolah itu baru dibangun 2 tahun lalu yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Atap ruang bangunan yang ambruk merupakan ruangan laboratorium komputer sekolah yang biasa digunakan oleh para siswa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka lantaran saat kejadian siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur Helmi Halimudin, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kejadian secara pasti. Namun diduga adanya konstruksi serta spesifikasi bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Kejadian runtuh jam 12.30 berarti Jumatan ya, maka 1 tidak ada korban jiwa yang kena, berarti tidak ada korban jiwa yang meninggal ya. Terus yang kedua ya, karena itu di kampung gitu ya, jadi alat-alat IT itu diamankan lah oleh Kepala Sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta pihak terkait lainnya tengah menyelidiki penyebab pasti kejadian itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Bisa bocah 4 tahun disekap oleh pria paruh baya menggunakan sebilah pisau di Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang sedang dalam pengaruh narkoba. Detik-detik aksi penyekapan anak usia 4 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menggegerkan pengguna jalan. Warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Astagfirullah. Kasihan baru anak-anak. Pelaku yang merasa tidak aman langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Pelaku yang membawa senjata tajam membuat petugas harus berhati-hati. Sempat terjadi negosiasi sebelum pelaku berhasil diamankan petugas. Anak malam tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Alhamdulillah anak udah bebas. Wajah trauma sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Anak kecil sama kaki tadi alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa Bang tadi nyandernya? Pakai pisau kecil tadi tuh. Landerannya di mobil Bang. Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Turun dari taksi Bang. Turun dari taksi diseret. Dibawa ke sini langsung.
Usai berhasil diselamatkan, anak perempuan 4 tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mampang. Korban dalam kondisi baik, namun mengalami sedikit luka di wajah. Penyandra kita amankan. Siap masuk. Sandranya selamat. Kita bawa ke rumah sakit untuk anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit. Iya, yang itu anak kecil sampai Bukasar. Kronologisnya awalnya gimana sih, Bang? Kalau itu belum ini ya, nanti pendalamannya. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang dalam pengaruh narkoba usai mengkonsumsi sabu. Dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan, kemudian alasannya untuk ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara gitu atau kawan bapaknya, teman bisnis ya, karena dia memakai sabu, sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng tuh gimana, Bu? Iya, jadi dia takut. Ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya dia. Kini kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Korban dan pelaku penyekapan dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur dari Polres Jakarta Selatan pada Senin sore. Pelimpahan ini lantaran kasus penyekapan korban berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Hingga kini polisi masih mendalami motif penyanderaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati dan Rio Manit, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Usai ditangkap, Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selama masa penahanan, Ronald Tanur dijaga ketat dan tidak boleh ditemui oleh keluarga. Ya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya. Petugas juga memastikan kondisi Ronald Tanur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya cukup jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur, karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar 3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur ditangkap di sebuah rumah di kawasan Pakuwon City, Surabaya beberapa hari setelah vonis kasasi Mahkamah Agung ketok palu. Sebelumnya, jaksa telah mencoba mengeksekusi Ronald Tanur, mencarinya dari Surabaya hingga Jakarta, namun tak membuahkan hasil. Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur segera naik ke lantai 2 rumah menemui terpidana Gregorius Ronald Tanur. Setelah beberapa hari pencarian, Ronald Tanur akhirnya ditemukan di sebuah rumah Blok E3, Klaster Virginia Regency, Perumahan Pakuwon City, Surabaya. Ronald Tanur sempat menghilang setelah kasasi MA membatalkan vonis bebasnya, terbit pada 23 Oktober lalu. Tidak ada perlawanan, bahkan diduga Ronald Tanur sudah mengetahui perihal penjemputan ini dan menyiapkan pakaian di dalam tas putih yang dibawanya.
Ronald Tanur dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Atau kooperatif tidak ada ya, maksudnya mereka yang pasti kaget, manusiawi lah, dalam baru itu kami pahami, tapi tetap bisa langsung dibawa sampai ke sini. Ketiga hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Kejati Jatim melakukan eksekusi Gregorius Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung memberi lampu hijau bahwa jaksa bisa melakukan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan Mahkamah Agung keluar. Kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan mengajukan PK jika terdapat novum atau bukti baru terkait kasus kematian Dini Sera Afrianti dengan terpidana Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, Jaksa Agung telah menggeledah rumah mewah milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di kawasan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, petugas keamanan menjadi salah satu saksi saat penyidik Kejagung menemukan uang hampir 1 triliun dan 51 kg logam mulia. Rumah mewah di Jalan Senayan, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan inilah yang digeledah penyidik Kejaksaan Agung 24 Oktober lalu. Rumah ini milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang diduga menjadi maklar kasus pengadilan dan Mahkamah Agung. Petugas keamanan setempat menjadi saksi saat penyidik Kejagung melakukan penghitungan uang tunai bernilai nyaris 1 triliun rupiah, serta emas logam mulia antam seberat 51 kg. Untuk melihat secara langsungnya itu sekitar udah hampir siang, maksudnya sekitar jam 3 atau jam 4 lah. Gitu. Nah, itu baru saya diizinkan memang disuruh naik ke atas untuk melihat penghitungan duit di situ. Pas Bapak masuk tuh apa yang Bapak lihat tuh? Di situ sudah ada duit di dalam box putih, ya antara dolar Singapura, rupiah, dolar, dan emas antam lah. Cuma belum tahu berapa jumlahnya. Penggeledahan dan penghitungan uang bernilai hampir 1 triliun rupiah di rumah Zarof Richard berlangsung selama 12 jam lebih. Penggeledahan juga disaksikan petugas kelurahan dan RT RW setempat serta istri Zarof Richard. Rumah Zarof terdiri dari 2 rumah yang digabung menjadi 1, nomor 6 dan 8. Zarof Richard tinggal bersama keluarganya selama hampir 10 tahun di rumah tersebut. Namun menurut petugas keamanan, Zarof Richard jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Ya, keputusan diambil setelah mantan pejabat MA Zarof Richard ditangkap Kejaksaan Agung terkait kasus suap pembebasan Ronald Tanur. Menyikapi perkembangan yang terjadi, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung akan memberi arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan yang akan dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada hari ini tadi setelah upacara, karena pada saat ini para Ketua Pengadilan Tinggi Agama berada di Jakarta untuk melaksanakan MOU dengan Kementerian Agama. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam waktu dekat juga akan melaksanakan konsolidasi ke dalam dengan Yang Mulia para Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 11 WIB yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat rutin agar Yang Mulia Hakim Agung mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perkembangan di Mahkamah Agung. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dekanat FISIP UNER Surabaya akhirnya mencabut surat pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FISIP UNER. Ya, sebelumnya BEM FISIP UNER dibekukan karena membuat karangan bunga pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bernada kritik. Kami dekanat tidak diwakili dengan tim kami. Kemudian yang membantu dalam arti. Usai pertemuan di gedung Dekanat FISIP UNER Surabaya, Dekanat mencabut surat pembekuan BEM FISIP UNER. Pencabutan dilakukan setelah kesepakatan Dekanat dan BEM FISIP UNER untuk menggunakan diksi yang tidak kasar saat memberikan kritik.
Sebelumnya, Dekanat membekukan BEM Visip UNER menyusul karangan bunga kontroversial, ucapan selamat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun menurut Dekanat, kritikan dalam karangan bunga tersebut menggunakan diksi atau kata-kata yang kasar. Dekanat meminta kritikan yang disuarakan mahasiswa tidak menggunakan diksi atau kata-kata kasar yang tidak mencerminkan mahasiswa. Dekan Visip UNER Bagong Suyanto juga menegaskan pembekuan sebenarnya berlaku untuk pengurus BEM, yakni Presiden, Wakil Presiden BEM, serta Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM Visip UNER, bukan untuk membekukan organisasi BEM Visip UNER. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Bahwasanya ya BEM Visip akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM Visip seperti itu, teman-teman. Pemirsa, Kapolda NTT mempertimbangkan menggelar sidang ulang atas perkara Ibda Rudi Soik. Hal itu diungkapkan saat Polda NTT menggelar rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya, nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolda NTT sempat bertemu dengan Ibda Rudi Soik. Ia pun mengatakan Rudi Soik tetap jadi anaknya sambil mengusap kepala Ibda Rudi Soik. Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kau mau hidupkan terserah kau. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa TPPO maupun BBM tadi itu. Kamu kalau mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak Ima bilang, berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda karena ini masalah TPPO. Harus kasus 11 tahun mangkat. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dari BP2M. Ya gitu ya, Duri ya. Kamu tetap anak saya.
Anda kembali menyaksikan Sido Today. Pemirsa, diduga mengantuk seorang sopir mobil nabrak trotoar dan terguling di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Barat. Ya, sementara di Bundaran HI akibat mabuk, 5 orang terluka usai minibus nyaris tercebur kolam. Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal mobil City Car di Jalan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat menabrak beton pembatas jalan, mobil yang dikendarai seorang wanita ini langsung terguling. Melihat kejadian ini, warga sekitar pun berusaha membalikkan mobil dan mengevakuasi pengemudinya. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi yang diduga mengantuk sehingga tidak mampu mengontrol laju kendaraan. Kerasnya benturan membuat mobil rusak berat pada bagian kaca, kap atas hingga bodi mobil. Beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan dan syok. Sementara di Bundaran HI, sebuah mobil minibus menabrak beton pembatas hingga nyaris tercebur kolam dan ringsek. Sebelumnya mobil melaju kencang dari Semanggi menuju Monas. Diduga pengemudi mabuk hingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat kecelakaan, 5 orang penumpang termasuk pengemudi mengalami luka ringan. Selanjutnya minibus dievakuasi petugas dengan diderek dan kecelakaan ini sudah ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari ANTMC Polri yang kini berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Baik, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi dan juga Galuh di studio. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Duren Sawit ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan pada antrian memasuki pom bensin Duren Sawit. Setelah itu kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, terkhusus kendaraan dari arah Kalimalang yang akan mengarah ke arah Pondok Kopi maupun yang akan mengarah ke arah Pondok Kelapa. Dominasi kendaraan juga pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4. Kemudian di arah sebaliknya, yaitu dari arah Pondok Kopi yang akan mengarah ke Kalimalang juga dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun kami menyoroti perilaku pengendara terkhusus roda 2 di mana pada pagi hari ini masih banyak pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI, di mana helmnya ada namun tidak digunakan, ditaruh pada dashboard motor. Hal ini yang sering menjadi perilaku pengendara di jalan, mengabaikan peraturan dengan tidak menggunakan helm. Untuk itu bagi pemirsa di rumah yang akan beraktivitas, penggunaan helm ini menjadi salah satu hal yang harus digunakan bagi pengendara roda 2 saat berkendara di jalan raya. Kemudian di tol Becakayu, arus lalu lintas pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti aturan dalam berlalu lintas, kemudian arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pangkalan Jati juga dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi pada pertemuan arus kendaraan dari arah Pangkalan Jati, kemudian kendaraan dari Kalimalang. Untuk itu pemirsa, pastinya Anda mematuhi batas kecepatan maksimum kendaraan Anda serta tetap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian bagi pengendara roda 2 dan juga roda 4, kami harapkan Anda untuk tidak menggunakan handphone saat berkendara. Hal ini mengganggu konsentrasi serta dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian Togi dan juga Galuh, kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri selama 1 kali 24 jam terjadi 312 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 41 luka berat dan 318 luka ringan. Dari data tersebut menggambarkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Untuk itu kami harapkan Anda agar selalu tertib, mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Togi dan juga Galuh, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan
salam presisi. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang menggunakan uang pribadi. Ya, Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama 3 hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai melangsungkan pembekalan di Magelang, Menteri Kabinet Merah Putih disebut bakal langsung tancap gas. Ya, sejumlah menteri melakukan konsolidasi di sejumlah program kerja guna mempercepat penyelesaian sejumlah program strategis pemerintah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak turun ke lapangan melakukan peninjauan ke Rusun Pasar Rumput yang selama 2 tahun tidak berpenghuni. Keduanya meninjau kondisi rumah susun dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi beserta pihak pengelola Rusun PD Pasar Jaya. Marwar Sirait berminta kepada pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Dirinya juga menyatakan akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun, khususnya bagi korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Yang gratis adalah untuk yang terdampak kebakaran kemarin, yang di Manggarai. Oke, itu satu ya. Kedua, nanti kan kita mau menata kawasan Citarum. Pasti ada yang terdampak. Ciliwung. Mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir. Pasti kan masih ada relokasi. Nggak usah cari, kita udah siapkan tempatnya di sini. Marwar juga akan mengunjungi beberapa rumah susun lainnya yang berada di wilayah Jakarta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program kementerian memprioritaskan masyarakat kecil. Menteri Koperasi Budi Aristiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Koperasi.
rapikan, konsolidasi semua kementerian sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan kita terus bergerak cepat, terutama dalam mengeksekusi program-program yang strategis yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat untuk rakyat. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan kementerian dan badan terkait agar sejumlah program yang dipimpin Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja. Ya, kita diminta untuk bikin program yang 100 hari, jangka pendek, jangka panjang. Jadi ini habis dari sini kita langsung kerja keras di internal masing-masing kementerian. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Muharlin, iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berkomitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, komitmen tersebut setelah Panglima TNI menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM. Foto dulu, habis itu geser. Ya, TNI dan Komnas HAM untuk pertama kalinya menandatangani nota kesepahaman terkait hak asasi manusia. Kesepahaman itu terkait dengan kemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Nota kesepahaman ini ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro di kantor Komnas HAM Jakarta. Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro mengatakan kedua belah pihak sepakat bekerja tentang pengkajian dan penelitian HAM, juga pertukaran data terbatas terkait pengaduan masyarakat. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan dalam pendidikan TNI sudah ada kurikulum terkait HAM bagi prajurit baru. Nota kesepahaman ini berlaku efektif selama 3 tahun sejak tanggal pendatanganan. Setelah jangka waktu tersebut bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan dan penilaian bersama kedua belah pihak. Beralih ke informasi seputar pilkada, pemirsa, debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung panas. Ya, pendukung salah satu pasangan calon mencoba masuk podium dan menghujani debat dengan interupsi. Kita orang partai dianggap bodoh. Harap keluar. Dalam debat Pilwalkot Cimahi, pendukung salah satu calon mengajak para pendukung lainnya untuk meninggalkan lokasi debat. Tak lama, pendukung ini langsung dibawa keluar ruangan. Namun begitu sampai di luar, keributan tak kunjung usai. Pendukung salah satu paslon ini memandang seharusnya kampanye tidak dilakukan di kampus. Ia juga memprotes dua paslon yang hadir menggunakan atribut kampanye di kampus. Jadi di PKPU itu jelas-jelas tidak boleh ya kampanye di area pendidikan, dan udah diizinkan, udah dirubah oleh putusan MK, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Ini lingkungan kampus jelas-jelas menjadi. Bawaslu Cimahi pun sepakat dengan pernyataan pendukung ini. Bahkan Bawaslu telah mengingatkan Bawaslu Cimahi bahwa tidak boleh ada atribut kampanye di lingkungan kampus. Kalau tidak salah diksinya itu adalah hadir tanpa atribut. Nah, kalau kemudian kita maknai hadir ini siapa? Maka kemarin saya sebutkan di rapat itu bahwa hadir ini adalah orang. Begitu. Hadir adalah orang, maka orang tidak boleh mengenakan atribut. Sesuai aturan yang ada. Kalau misalkan pemaknaan tekstualnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian KPU waktu itu menjawab bahwa KPU Provinsi pun melaksanakan debat pertama di kampus Unpad. Begitu. Dan atribut yang melekat di badan diperbolehkan. Maka tadinya saya berpikir bahwa itu adalah jurisprudensi yang diambil oleh KPU. Begitu. Ada kesepakatan itu. Debat Pilwalkot Cimahi diikuti oleh 3 pasangan calon dan digelar di kampus Unjani. Dalam debat ini hanya satu yang hadir tanpa atribut kampanye. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.
Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin membuat laporan resmi ke Bawaslu Jawa Tengah. Ya, 6 orang dilaporkan, yaitu 4 kepala desa, camat Grogo dan calon bupati Sukoharjo dengan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah dan politik uang mencapai 68 juta rupiah. Enam kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan membawa beberapa bukti penggunaan fasilitas pemerintah, yaitu gedung berdikari Desa Telukan, Sukoharjo, termasuk foto amplop berisi uang serta video ajakan memilih paslon Andika Hendi. Dalam video barang bukti terdapat rekaman gambar dan suara calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani datang difasilitasi Camat Grogol, meminta 4 kepala desa, yaitu Desa Langenharjo, Desa Pondok, Desa Pandean, Desa Parangjoro, serta ratusan warga lain untuk memilih pasangan calon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dengan memberikan uang total sebesar 68 juta rupiah, masing-masing amplop berisi 100.000 rupiah. Bahwa atas peristiwa tersebut itu sangat merugikan bagi kami, yaitu pasangan calon gubernur kami, yaitu Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin. Dan acara tersebut seharusnya yang dijalankan oleh pemerintah setempat itu harus netral. Sementara bagian analisis hukum Bawaslu Jawa Tengah, Budi Evantri mengatakan akan mengkaji laporan tersebut dalam waktu 3 hari. Kajian awal itu juga untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan syarat material laporan. Kami juga akan mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan. Kami juga mengkaji apakah kasus ini sudah pernah ditangani atau belum pernah ditangani. Seperti itu. Sebelumnya, tim kuasa hukum pemenangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi juga melapor ke Bawaslu Jawa Tengah terkait dugaan netralitas kepala desa dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Destadi iNews melaporkan. Pemirsa, dalam debat Pilkada Jakarta kedua, Rano Karno menyatakan ingin menciptakan harga pangan murah dengan memperpendek rantai pasok bahan pangan. Sementara itu, Suswono akan membangun rumah potong hewan untuk menekan harga daging. Sedangkan Kunwardana mengusung konsep urban farming untuk mengatasi masalah pangan di Jakarta. Kita harus menciptakan pangan murah seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming dengan kelompok tani, dan selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu. Kemudian kita ciptakan pasar agar apa? Harga bisa menjadi murah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hunian dan transit oriented development, menyediakan hunian terintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit oriented development ini. Nah, kemudian harus kita lahirkan Jakarta jernih. Air bersih dan sanitasi di Jakarta menjadi masalah. Memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan pelayanan pepipaan menuju 100%. Karena Jakarta ini baru mencapai 44%. Inilah kendala utama. Sehingga pelayanan dasar di Jakarta ini belum menyeluruh. Kemudian kita akan melakukan, yaitu yang dikatakan super app Jaki ini, untuk mendekatkan pelayanan publik ke pendudukan, pengaduan sampai perizinan dalam genggaman tanpa pungli. Dan yang terakhir adalah Trans Jabodetabek. Kita akan melakukan pembuatan, yaitu transportasi untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik, menambah rute dan jumlah bus. Headway atau waktu tunggu harus dilakukan 3 menit. Dan kemudian kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta, seperti MRT, LRT, busway, dan Jaklingko. Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi terjadi di Jakarta bisa tertanggulangi. Mungkin itu, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa masalah kebutuhan bahan pokok adalah masalah utama di Jakarta ini. Karena memang 98% kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama, kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Ada 2 pilihan, kontrak langsung ataupun BUMD kita bisa berinvestasi di daerah-daerah yang penghasil pangan. Di antaranya misalnya NTB, NTT adalah daerah penghasil sapi.
maka bagaimana kita bisa membuat RPH modern di sana, dan kemudian dengan akses melalui pesawat kita bisa antar ke Jakarta. Dengan demikian kita bisa mendapatkan pangan yang daging yang relatif murah, tetapi tentu dengan dukungan subsidi transport pesawat. Terima kasih. Yang pertama memang mengefisiensikan rantai pasok yang ada, supply chain, sehingga harga itu juga bisa nanti lebih dapat terkontrol dan lebih efisien. Dan kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan, ini menjadi suatu hal yang lebih memastikan bahwa pengendalian tadi daripada mata rantai itu bisa dilakukan dengan konsep blockchain, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam melakukan salah satu inovasi seperti urban farming, ya, sehingga nanti mereka bisa sepenuhnya mendukung program yang lebih mengefisiensikan daripada mata rantai tadi. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil ingin meramaikan kembali Tanah Abang dengan menggelar festival. Ya, sementara itu calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberikan modal kepada para pedagang jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang satu lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota, meramaikan ekonomi Tanah Abang. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pangrekun, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Mohon tenang hadirin, terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Kalau kita mau jujur dan memahami lebih dalam apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Abang, itu akibat pandemi kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi. Gara-gara pandemi terjadilah deflasi. Deflasi akibatnya pabrik banyak yang tutup. Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal. Jadi solusinya, sehingga terjadi inflasi. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Makasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup? Terima kasih calon gubernur nomor urut 2, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung, untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit. Bapak Pramono Anung, dari mulai Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh calon nomor 1 maupun nomor 2 tidak ada perbedaan. Festival itu bagian dari promosi yang ada, yang memang diperlukan di Tanah Abang. Untuk itu kami akan melakukan, tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana, dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta, dan itu permintaan secara langsung disampaikan kepada kami. Yang terakhir,
Untuk pengusaha perempuan di Tanah Abang, mereka juga minta agar kreditnya tidak dipersulit, dipermudah. Kami akan lakukan. Untuk itu yang paling penting, mudah-mudahan mereka berdoa buat saya. Terima kasih. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang digelar di Plaza Keongmas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Di momen perayaan Hari Sumpah Pemuda ini, Prabowo berpesan kepada kementerian dan lembaganya untuk berkolaboratif dan berkomitmen memajukan generasi muda bangsa. Dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 ini, lebih dari 20 kepala kementerian dan lembaga kabinet Merah Putih turut hadir secara langsung. Acara yang berisi konser musik dan malam penghargaan pemuda nasional ini mengusung tema Maju Bersama Indonesia Raya. Malam penghargaan pemuda nasional ini merupakan ajang pemberian apresiasi kepada anak-anak muda yang selama ini berkontribusi bagi bangsa dan negara. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hadirnya sejumlah menteri, wamen, serta kepala lembaga ini menunjukkan bentuk kolaboratif dari Kabinet Merah Putih. Dan alhamdulillah hari ini bisa dibilang sejarah karena hampir 25 kementerian lembaga dihadiri oleh kepalanya, menterinya, dan juga wakil menterinya. Jadi ini menandakan pembukaan dari era pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini komit dan memberi simbol komitmen dalam kolaboratif memajukan generasi mudanya. Pada awak media, Dito juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir untuk berkolaboratif dan berkomitmen memajukan generasi muda bangsa. Hari ini ditandai dengan seremoni bersama dengan seluruh perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dan kepala dan menterinya, bagaimana ini menunjukkan tanda-tanda kolaborasi aktif ke depan pemuda Indonesia ditangani secara bersama. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak anak muda bangun sektor digital. Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum pelibatan anak muda membangun Indonesia cerdas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan sektor digital. Ia mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Kementerian Komunikasi dan Digital juga berkomitmen menghadirkan pemerataan akses internet, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Mutia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan civitas kementerian untuk menghadapi transformasi digital. Kita punya semangat mewujudkan semangat Sumpah Pemuda di era digital. Pemerintah mengajak, memanggil pemuda Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam visi Indonesia yang cerdas, digital, inklusif, dan aman. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang memimpin di dunia digital. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jika Anda sedang berlibur di Riyadh, Arab Saudi, wajib mencoba kuliner beraneka ragam rasa. Ya, tak perlu lelah berkeliling kota. Ini aneka kuliner khas Timur Tengah dan berbagai negara berkumpul dalam gelaran Riyadh Season 2024. Dalam gelaran Riyadh Season, beragam kuliner dihadirkan dari berbagai negara termasuk Timur Tengah. Salah satu makanan yang menarik perhatian yaitu balela. Balela adalah salad khas Timur Tengah yang berisi kacang-kacangan dan sayur. Nah, ini moment of truth, kita akan nyobain si salad namanya balela. Kayak gimana rasanya ya? Coba. Dikirain manis, ternyata asin, asam. Ini surprise sih. Sumpah, kirain manis, ternyata asam dan asin. Kayak lauk.
Tidak hanya makanan, ada juga minuman khas Timur Tengah yang tak kalah unik. Nah pemirsa, ada yang menarik, saya jalan-jalan di sini ternyata ada yang jual jus blueberry, tapi yang jual mas-mas seperti ini. Jadi ini katanya sih bukan dari Arab, tapi dari Suriah gitu ya. Kita coba ya. One please. Oke. Wow. Very nice. Very nice. Thank you. Oke, thank you sir. Nah ini kita coba ya jus blueberry-nya kayak gimana. Apakah asam atau manis? Oh, manis asam sedikit. Tapi memang rasanya kuat banget, strong. Jadi saturated gitu rasanya. Enak, dingin, manis, seger. Mantap. Kegiatan Riyadh Season adalah bagian dari program Global Harmony untuk mempererat hubungan antara penduduk dan warga negara dengan merayakan keberagaman budaya. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Media Arab Saudi selama 46 hari dengan menampilkan 9 kebudayaan dari 11 negara. Dari Riyadh, Arab Saudi, Bremana Tenaya, Ayus melaporkan.